Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Jadi Channel. Para sahabat semua, pada video sebelumnya aku telah share tentang cara mulai spiritual dari yang paling mudah. Yang ada di part 1 beberapa waktu lalu. Di video itu sangat simpel sekali untuk melakukan spiritual, bahkan bisa dilakukan dengan tanpa zikir sekalipun. Oh iya, di sini akan saya ulang sedikit ya. Dari penjelasan video sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa untuk mengawali melakukan spiritual dengan 2 langkah awal. Yang pertama adalah dengan melakukan introspeksi diri pada saat menjelang tidur, mencari dosa-dosa kita sendiri dan memohon ampun kepada Allah SWT. Dan yang kedua adalah dengan mensyukuri nikmat hidup setelah bangun tidur. Karena kita masih dipinjami nyawa oleh Allah SWT. Lalu pada part selanjutnya ini adalah apa yang harus kita lakukan seharian setelah kita melakukan 2 hal tersebut, yakni introspeksi dan bersyukur. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab api neraka." Ayat ini sangat memotivasi kita supaya kita lebih mempertebal iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan jalan atau petunjuk yang nyata, dengan memberikan cara, yakni mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, setiap waktu, dan setiap detik. Ini yang harus kita lakukan sesuai dengan ayat tersebut. Kita perhatikan pada kata berdiri, duduk, dan berbaring pada ayat tersebut. Bukankah itu adalah sebuah kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan sebuah aktivitas? Lalu aktivitas apa lagi selain berzikir hanya kepada Allah SWT yang seharusnya kita lakukan dalam konteks spiritual ini? Para sahabat semua, zikir adalah praktek mengingat dan memuji Allah SWT secara terus-menerus di dalam hati maupun lisan. Syukur-syukur ini bisa dilaksanakan secara lahir batin, baik dengan suara ataupun lirih. Dan ini sangat dianjurkan untuk dilakukan rutin setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Dalam Al-Quran dijelaskan, surat Ali Imran ayat 191, di situ ditegaskan bahwa walaupun pada saat sedang berdiri, duduk, ataupun berbaring, ini artinya setiap saat, setiap waktu, setiap detik, kita sangat dianjurkan untuk selalu berzikir, mengingat, dan menghayati akan keberadaan Allah SWT di setiap sendi kehidupan kita, selama kita masih diberi hidup oleh Allah SWT. Para sahabat semua, sekarang bisa kita bayangkan jika part 1 dan part 2 ini dilaksanakan, maka pastilah akan terjadi serangkaian praktek yang sangat spiritualis. Berzikir dari bangun tidur, kemudian dilanjutkan pada saat beraktivitas, di mana di situ dijelaskan bahwa berdiri, duduk, dan berbaring setiap saat, setiap waktu, setiap detik selalu berzikir selama seharian penuh. Kemudian pada saat menjelang tidur, kita masih berintrospeksi diri kepada Allah SWT. Jikalau ada dosa-dosa yang telah kita lakukan atau di waktu yang lalu kita sudah pernah membuat dosa dan lupa dan tidak ingat lagi bahwa itu adalah dosa kita yang besar, sampai kemudian terlelap tidur, kemudian bangun dari tidur, kita memanjatkan rasa syukur karena nyawa ini kita masih dipinjamkan oleh Allah SWT ke dalam tubuh ini, dan seterusnya.
Maka insya Allah ini akan menjadi hal yang baru, yang sifatnya spiritualis di dalam kehidupan kita. Para sahabat semua, mungkin praktek ini di awal akan terasa berat dan mungkin kurang nyaman di dalam aktivitas kerja. Tetapi ketika ini saya jalankan, tidak lama kita akan merasakan kebiasaan dan bisa mengondisikan dengan baik. Dan jika ini bisa berjalan pada kehidupan kita, maka insya Allah akan menjadikan kebiasaan yang sangat beda dari sebelumnya. Ibarat sebuah memori internal, kita telah melakukan praktek restart ulang terhadap mindset kita. Kita merubah cara hidup yang lama dan melatih dengan cara hidup yang baru yang lebih bersifat spiritualis. Jika cara lama sudah tidak mampu untuk membuat hidup kita terangkat secara ruhaniah, semoga itu semua bisa segera terbuang dan kita memasukkan dengan cara-cara yang baru seperti ini. Dan perlu saya sampaikan, jika kita mampu melaksanakan praktek-praktek baru atau seperti ini contohnya, hingga menjadi sebuah kebiasaan dan tanpa sadar, kita akan masuk pada fase ikhlas zikir kita menjadi nyata. Kita tidak akan lagi melakukan perhitungan-perhitungan zikir seperti sebelumnya, maksudnya zikir yang kita hitung, karena Allah SWT tidak pernah memberikan perhitungan atau tidak pernah menghitung pemberian nafas kepada kita selama ini. Lalu mengapa kita terkadang menghitung zikir kita? Subhanallah, malu sekali ya rasanya jika ini selalu terjadi dengan kita dan tidak ada peningkatan pemahaman. Maka insya Allah ini adalah salah satu tanda bahwa Anda adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah SWT untuk menuju jalan pencerahan. Oleh karena itu, saya sekedar memberikan saran untuk para sahabat semua. Jika kita mendapatkan pencerahan atau edukasi tentang ilmu-ilmu kebaikan dari manapun itu, asalkan baik, maka tanyakanlah itu pada hati atau kedalaman batin Anda. Kemudian jika ada kecocokan untuk melaksanakan, maka lakukanlah dengan segera, dengan penuh kepercayaan, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan dengan segera, penuh dengan kepercayaan, atau dengan keimanan, ataupun penuh dengan keyakinan, niscaya kita akan segera mendapatkan hasil dari apa yang kita upayakan selama ini. Para sahabat semua, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian ini. Semoga bisa diterima, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.